Hai guys, balik lagi bersama The Sky, konten yang menampilkan narasi berita seputar Liga Voli Korea V-League, yang bersumber di Never. Sebelum kalian lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan berita terkini seputar Liga Voli Korea. Cekidot. Berkat penampilan gemilang para pemain asing, prestasi tim pun melambung tinggi. Daejeon Jungwanjang Megawati Putiwi, 26, nama terdaftar Mega, dan Cheonan Hyundai Capital Leonardo Leiva, 35, nama terdaftar Leo, menerima dukungan luar biasa sebagai pemain paling menonjol di babak keempat. Mega dan Leo terpilih sebagai MVP Divisi Putra dan Putri putaran keempat V-League Dodram 2024 hingga 2025. Mega dan Leo sama-sama memperoleh 21 dari 31 suara pers. Mega memenangkan penghargaan dengan margin yang luar biasa, mengalahkan Silva, 4 suara, Kim Yeon Kyung, 2 suara, Yeom Hyeseon dan Lim Yeong Ok, keduanya 1 suara, dan menikmati kegembiraan memenangkan penghargaan untuk ketiga kalinya, setelah putaran pertama musim 2023 hingga 2024 dan putaran ketiga musim ini. Leo meraih MVP ronde karirnya yang ke-10, mengalahkan Vienna, 4 suara, Heo Subong, 3 suara, dan Yosvani, 1 suara. Sebagai quarter hit Asia tersukses, Mega yang aktif sebagai speaker lawan Jungwanjang ini memang tidak membanggakan tinggi badannya yang mencapai 185 cm, namun ia memamerkan performanya yang sama sekali tidak kalah dengan para kompetitornya yang lebih menonjol. Fisik. Mega, yang bekerja dengan Zia musim lalu, kali ini menampilkan duo tangguh bersama Bukirich. Selama periode ini, ia menduduki peringkat kedua dalam perolehan skor, 186 poin, dan kedua dalam serangan, tingkat keberhasilan 50,00%, setelah GS Charles Silva, 244 poin. Selain itu, Mega bersama dengan penyerang andalan tim Bukirich, berhasil membawa timnya mencetak rekor baru dengan 13 kemenangan beruntun, melampaui rekor sebelumnya yang dicetak dengan 8 kemenangan beruntun pada musim 2008 hingga 2009 saat tim tersebut masih di bawah naungan KTNG era. Meskipun mengalami pasang surut di putaran pertama dan kedua, ia telah berada pada kurva peningkatan yang sempurna sejak putaran ketiga. Mega yang tadinya mencetak 155 poin dengan persentase keberhasilan serangan 52,76% dalam 25 set 6 game di ronde ketiga, meroket ke angka 186 poin dengan persentase keberhasilan serangan 50% dalam 27 set 6 game di ronde keempat. Mega telah meningkatkan rasio keberhasilan serangannya hingga 47,75%, mengalahkan Ratu Bola Voli, Kim Yeon Kyung, 45,39%, untuk menempati posisi pertama secara keseluruhan dalam kategori ini. Tren naik Jungwanjang sejalan dengan pemulihan Mega. Dengan Mega yang kembali bangkit di ronde ketiga, Jungwanjang memimpin tim meraih 13 kemenangan berturut-turut, memperkecil selisih poin dari posisi keempat. 16 poin di belakang pemuncak klasemen Heungkuk Life Insurance, ke posisi ketiga, tertinggal 8 poin. Meski mereka gagal memperkecil ketertinggalan setelah kalah dari Heungkuk Life Insurance pada tanggal 30, mereka masih menimbulkan kekhawatiran sebagai tim terkuat di voli musim semi. Leo tidak dapat diabaikan dalam tren naik Hyundai Capital. Hyundai Capital telah mencatatkan 15 kemenangan beruntun sejak pertengahan putaran kedua. Tidak seperti Mega, Leo telah menunjukkan penampilan yang luar biasa sepanjang musim. Namun ia juga menjadi lebih eksplosif setelah ronde kedua. Persentase keberhasilan serangan yang sebesar 52,63% pada ronde kedua, naik menjadi 57,14% pada ronde ketiga dan 59,39% pada ronde keempat. Pada ronde keempat, Leo menduduki peringkat 1 dalam serangan, tingkat keberhasilan 59,39%, peringkat 1 dalam terbuka, tingkat keberhasilan 52,86%, peringkat 1 dalam terbuka cepat, tingkat keberhasilan 64,52%, peringkat 3 dalam penilaian, 117 poin, dan peringkat 5 dalam servis, 0,300%. Peringkat tinggi dalam indikator serangan. Leo, yang membentuk segitiga dengan Heo Subong dan Shin Pung, adalah pusat serangan dengan pangsa serangan tertinggi, 34,38%, dalam tim putaran keempat dan poin terbanyak, 117 poin, dalam tim.
Bersamaan dengan ini, Leo juga selangkah lebih dekat untuk memenangkan gelar MVP musim ini, dengan menduduki peringkat pertama dalam perolehan skor keseluruhan, 581 poin, kedua dalam serangan keseluruhan, 56,2%, dan pertama dalam terbuka, 50%. Hyundai Capital tengah dalam tren kemenangan dan dalam perjalanan untuk memenangi musim reguler dengan 22 kemenangan, 2 kekalahan, dan 64 poin, mengalahkan Korean Air di posisi kedua, 47 poin, dengan selisih yang lebar. Upacara penghargaan MVP putaran keempat akan diadakan di pertandingan Hyundai Capital dan Samsung Fire Marine Insurance yang diadakan di Cheonan Yuguansun Gymnasium pada tanggal 1 Februari untuk divisi putra, dan di pertandingan Heungkuk Live dan Jeongwanjang yang diadakan di Incheon Samsan Gymnasium pada tanggal 2 Februari untuk divisi putra. Divisi wanita.